Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron pribadi. Tentu tetap di channel Vlog Marifat Bisnis, sajian konten tentang handicraft. Ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, tapi sebelum saya bicarakan tentang Mas Alvin, saya saat ini berada di Dira Balung. Ya, di Dira Balung. Dira Balung adalah sarana rekreasi, wisata, kuliner untuk masyarakat Balung. Oke. Nah, bincang-bincang dengan Mas Alvin hari ini, sebelum saya perkenalan dan seterusnya, ini agak ada sisi yang menarik yang perlu kita jelasin, kita pahami bersama, bahwa kita akan bincang-bincang bagaimana peranan outbound, ya, bicara tentang outbound, katakannya dengan socialpreneur, dengan entrepreneurship, sampai outbound menjadi sebuah kepribadian. Sehingga outbound itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik, yang perlu kita bahas. Kita bincang-bincang dengan ahlinya. Nah, ini Mas Alvin, apa kabar Mas Alvin? Baik. Ini kenalan dengan Mas Alvin. Mas Alvin, lama tidak ketemu ya. Saya bersahabat dengan Mas Alvin lama dan kenalan lama di komunitas. Saya pernah ketemu forum di DWJ ya. Ya, di destinasi wisata Jember. Nah, luar biasa. Nah, Mas Alvin, sebelum kita bicara tentang outbound, Mas Alvin coba kenalkan dulu kepada pemirsa channel Vlog Marifat Bisnis tentang Mas Alvin itu kiprahnya seperti apa. Perjalanan karir lah, perjalanan hidupnya dalam sampai sekarang menjadi trainer ya. Menjadi trainer betul ya? Ya, trainer bisa di bidang outbound dikatakan dan di seperti bidang apa itu human research dan banyak hal lah tentang performa Mas Alvin ini yang perlu kita build up. Nah, monggo Mas Alvin. Ya. Oke, terima kasih Pak Imron. Salam outbounder. Seperti itu Pak Imron kan ya. Iya, jadi kita sebagai harapannya sebagai panutan nantinya paling tidak memberi penyemangat dan bisa menularkan baik ekspresi kita, baik karakter kita, apalagi bisa memberikan hal-hal yang terbaik. Bahasa keren kita itu penyemangat dulu. Penyemangat, ya. Salam outbounder. Nah, seperti itu. Salam outbounder. Oke, terima kasih Pak Imron dari Marifat Bisnis. Alhamdulillah pada kali ini kita berada di Dira ya Pak Imron ya. Berada di Dira terkait dengan ngobrol atau bincang-bincang santai terkait dengan apa yang kita lakukan dan juga terkait dengan kemanfaatan jika menjadi seorang trainer, fasilitator atau bahkan motivator kan seperti itu. Seperti itu Pak Imron. Nah, kira-kira Mas Alvin ini saya lihat pertama di naungan holdingnya itu Paradiso. Nah, boleh sekilas tentang Paradiso sebelum kita bincang-bincang tentang launching buku outbound. Nah, oke, luar biasa. Jadi sebelum bicara tentang buku launching panduan ya, ini semoga menjadi buku kurikulum di kampus-kampus, di SMK dan seterusnya. Harapannya kan kita ke sana. Menjadi buku panduan standar yang masuk di dinas pendidikan dan seterusnya. Nah, sebelumnya tentang Paradiso. Sehingga dengan Paradiso itu sampai melahirkan sosok Mas Alvin, profil Mas Alvin, dan juga sampai melahirkan tentang rencana penerbitan launching buku outbound Mas Alvin. Oke, terima kasih sebelumnya, luar biasa Pak Imron. Harapannya kita diskusi ini bisa memberikan kemanfaatan siapapun yang nantinya bisa menikmati bahkan bisa membaca buku ini kan seperti itu Pak Imron. Nah, terkait dengan sejarah kita di giat training, awal kita memang harus meniti karir pun juga tidak instan juga, harus juga berproses seperti itu. Proses awal kita memang kita itu berada di bawah naungan teman-teman yang memang sudah settle senior. Nah, kita belajar di sana. Kebetulan kita waktu itu awal 10 tahun yang lalu itu gabung di Kalimantan Timur Apa itu? Di salah satu outbounder yang ada di Kalimantan Timur. Kebetulan pertama kali saya bergabung. Saya gabung sebagai kru. Sebagai kru. Jadi ternyata luar biasanya untuk kegiatan baik indoor maupun outdoor itu ternyata bisa satu dipelajari, kedua ternyata bisa memberikan sesuatu perubahan baik untuk karakter seseorang ataupun karakter-karakter perusahaan, bahkan meningkatkan suatu performa pribadi dan juga performa suatu perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau kita mengacu kepada goal yang diinginkan, kalau kita mengisi suatu acara,
kita tanya dulu referensi dari perusahaan, apa sih yang diharapkan perusahaan, apa sih target yang diinginkan perusahaan, sehingga jadi bisa by custom ya? Betul, by ya? custom juga bisa. Masuk menu-menu di dalamnya. Nah, menu-menunya itu kita sesuai dengan goal yang diinginkan oleh perusahaan. Contoh kecil, dalam suatu perusahaan kok mengalami krisis kepercayaan diri, krisis karyawan, bahkan krisis emosional untuk bagaimana perusahaan ini kok mulai menurun trennya. Nah, di situ kita setelah berbincang mengenal tentang dalamnya perusahaan, sehingga kita bisa membuat satu catatan, bahkan satu resume bahwa yang harus dilakukan oleh perusahaan harus seperti ini loh Bapak, harus seperti ini. Salah satunya dengan training indoor ataupun outdoor. Kalau kita sebut bahasanya outbound, seperti itu. Training outbound. Nah, training outbound. Nah, kebetulan kami sendiri di dalam training outbound ini ada beberapa klasifikasi Pak Imron. Salah satunya adalah training outbound edukasi, training outbound adventure, training outbound untuk yang skala bahasanya ini adventure, bisa keliling adventure. Itu klasifikasi terkait dengan outbound. Oh iya Mas Alvin. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh tentang launching dan isi-isinya buku tentang outbound ini, nah, saya ingin menggali lebih jauh. Mungkin ada sejarah-sejarah outbound, sehingga outbound itu harus menjadi budaya, menjadi habit, harus disosialisasikan. Nah, mungkin perlu sedikit dijelasin sebelum kita membahas lebih lanjut sejarah outbound. Atau yang terkaitan sama empiris sama Mas Alvin. Nah, kira-kira Mas Alvin ya? Kalau terkait sejarah outbound ini